Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya keluar dari lingkaran kemiskinan turun-temurun? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kerangka berpikirnya yang terinspirasi dari kisah luar biasa Theo Hartono. Kita akan lihat gimana sistem yang nggak kelihatan itu ngejebak banyak orang, dan yang paling penting, gimana cara ngebongkarnya. Oke, kita mulai dengan kutipan dari Theo yang satu ini. Ini benar-benar nunjukin jurang yang dalam banget. Bayangin, di satu dunia orang ngobrolin proyek gedung 36 lantai, sementara di dunia lain obrolannya adalah gimana caranya bayar uang sekolah anak. Kesenjangannya, kerasa banget kan? Jadi, untuk tahu cara keluarnya, kita harus paham dulu masalah akarnya apa. Theo menyebut ini sebagai realitas disfungsional. Sebuah kondisi di mana rasanya hidup tuh kebalik. Coba deh bayangin, ngegadain PlayStation bukan sekali, tapi 2 kali, cuma buat bayar uang sekolah. Atau nunggu di ruang kepala sekolah, nggak boleh ikut ujian karena SPP belum lunas. Sampai disuruh pinjam duit ke rumah temen, bahkan ngelihat ibu sendiri dikejar-kejar penagih utang. Ini bukan lagi soal nggak punya uang ya, ini udah di titik di mana hak-hak seorang anak, kayak main dan belajar, itu kegeser sama tanggung jawab orang dewasa. Nah, inilah fondasi dari siklus yang bakal kita bongkar. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa lolos dari lingkaran yang kayaknya emang sengaja dirancang buat ngejebak kita? Kedengerannya mustahil banget ya kan? Tapi justru dari perjalanannya Theo, kita bisa lihat ternyata ada sebuah sistem di balik semua ini. Dan kabar baiknya, ada juga cara untuk membongkarnya. Nah, bagian ini nih yang menarik banget. Di sini Theo ngegambarin semacam arsitektur atau cetak biru yang nggak kelihatan, yang bikin orang itu ya kejebak di situ-situ aja, dari generasi ke generasi. Sistemnya itu ada 4 bagian, yang saling nyambung. Pertama, pola pikir. Semua yang diajarin ke kita, yang kita lihat, itu ngebentuk keyakinan kita soal duit. Kedua, dari pola pikir itu lahirlah keputusan. Ketiga, keputusan yang diulang-ulang jadi kebiasaan. Dan terakhir, ya kehidupan itu sendiri. Kumpulan kebiasaan itulah yang ngebentuk realitas finansial kita. Jadi ini kayak mesin kemiskinan turun-temurun yang diwarisin, seringnya tanpa kita sadar. Nah, kutipan ini benar-benar nonjok sih. Ini nunjukin banget kenapa cuma dikasih duit itu bukan jawaban. Sistem di dalam kepalanya, yaitu pola pikirnya, itu yang harus di-upgrade dulu. Kalau enggak ya duit sebanyak apapun cuma numpang lewat doang. Oke, jadi kalau masalahnya dimulai dari pola pikir, ya solusinya harus dimulai dari situ juga kan? Nah, sekarang kita masuk ke cetak birunya. Gimana cara kita bisa membebaskan diri? Kuncinya simple tapi susah dilakuin. Buat ngubah hidup, kita harus ubah dulu makanan buat pikiran kita. Ini yang Theo lakuin. Dia sengaja nyari informasi-informasi baru, seolah-olah dia lagi nge-install program baru buat nimpa program lama yang udah puluhan tahun jalan di otaknya. Terus gimana caranya memprogram ulang otak finansial kita? Ya bisa dengan ikut seminar, nonton konten edukatif kayak gini, atau gabung sama komunitas yang isinya orang-orang yang mau tumbuh. Tapi ada satu yang krusial banget. Setelah belajar sesuatu, jangan langsung ditutup. Ambil waktu 15-30 menit buat mikir. Oke, dari yang barusan gue pelajarin, apa yang bisa gue terapin di hidup gue? Sekarang juga. Jadi ini bukan nonton pasif aja, ini proses aktif. Nah, ini nih perbandingan yang jelas banget. Pola pikir miskin itu fokusnya gimana caranya nutupin cicilan bulan ini. Sedangkan pola pikir sejahtera, fokusnya gimana caranya ngebangun pemasukan pasif. Tapi perubahan paling gede itu ada di pertanyaan. Dari yang tadinya bilang, nggak mampu gue, jadi nanya, gimana ya caranya biar gue mampu? Itu game changernya. Oke, dengan pola pikir yang baru, perjalanan yang tadinya kelihatan mustahil, sekarang jadi kelihatan ada jalannya. Yuk kita lihat pencapaian nyata dari Theo. Di umur 22, dia dapat 100 juta pertamanya dari proyek bisnis. 3 tahun kemudian, di umur 25, dia nyentuh 1 miliar pertamanya dari dividen. Coba lihat deh percepatannya. Begitu fondasi mindset dan sistem bisnisnya benar, lompatannya itu cepat banget. Dari 100 juta ke 1 miliar cuma dalam 3 tahun. Nah, ini poin yang penting banget. Menurut Theo, buat kita-kita yang baru mulai, permainannya itu bukan soal milih investasi mana yang paling jago. Bukan. Fokus utamanya adalah gimana caranya ningkatin kekuatan penghasilan kita. Gedein pemasukan dulu. Soal investasi itu nanti. Jadi penting pas kita udah punya modal lebih buat diputerin. Kutipan ini juga nunjukin satu hal. Lingkungan itu nentuin standar kita. Apa yang dianggap wow di satu tempat bisa jadi cuma uang receh di tempat lain. Makanya, masuk ke lingkaran pergaulan baru itu vital banget untuk memperluas wawasan kita tentang apa yang mungkin dicapai. Jadi, intinya, jaringan pertemanan kita itu sangat menentukan realitas finansial kita. Simpelnya gini deh,
Kita nggak mungkin bisa jadi investor hebat kalau kita nggak kenal satupun investor. Nggak perlu jadi jenius kok. Kata Theo, cukup temenan aja sama jenius, terus belajar dari dia. Ini ngebawa kita ke ide terakhir yang, wow, kuat banget. Apakah kesuksesan Theo itu cuma hoki alias keberuntungan? Jawabannya iya, tapi definisi hokinya dia beda. Dia mendefinisikan ulang hoki sebagai momen di mana kesiapan akhirnya ketemu sama kesempatan. Jadi, hoki itu bukan kayak menang lotre yang datang gitu aja. Hoki itu adalah hasil dari persiapan yang kita lakuin terus-menerus. Kita emang nggak bisa ngontrol kapan kesempatan itu bakal lewat di depan kita. Tapi kita bisa 100% ngontrol seberapa siap diri kita pas kesempatan itu datang. Terus gimana cara nyiapin diri? Ya balik lagi ke 4 langkah tadi. 1. Pelihara pola pikir. 2. Bikin keputusan yang baik. 3. Bangun kebiasaan yang bisa dipercaya. Dan 4. Siapin fondasi kita. Jadi pas musim kita datang, kita udah siap panen. Intinya, fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol. Kesiapan inilah kuncinya. Analogi ini ngerangkum semuanya dengan indah banget. Hidup itu kayak pohon buah. Kita nggak bisa maksa pohon berbuah kalau emang belum musimnya. Nggak bisa. Satu-satunya yang bisa kita lakuin adalah ngerawat tanahnya, mastiin batangnya kuat, dan numbuhin daun yang sehat. Jadi jangan pusingin buahnya kapan datang, fokus aja ngebangun pohon yang sehat. Dengan fokus ke persiapan itu, kita bisa pastiin bahwa ketika musim kita akhirnya tiba, kita udah lebih dari siap. Pertanyaannya bukan lagi apakah gue bakal dapat kesempatan, tapi di musim kapankah pohon gue akan berbuah, dan saat itu tiba, Anda akan ada di sana, siap untuk menyambutnya.